asli circle-nya Olin tuh wah parah. Diketawain. Gila. Diketawain. Asli. Parah banget sih. Nanti tunggu temennya Olin yang nanti friend nanti tunggu dia datang nih. Yang satu circle saya. Enggak, tapi jujur ya, di Bali enggak, itu cowok semua yang nyuci Karena emang mereka nyuci buat modus itu salah satu sebenarnya. Enggak. Emang kotor fotonya bakal. Tapi ya oke, kembali lagi sama aku Bro Sam di Sam TV. Kali ini kita ada di Sam volume berapa? Volume 6. Kita kedatangan tamu lagi nih, cewek nih. Kenalin dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Olin, temennya Samsir. Sekarang kuliah di mana? Sekarang kuliah di Semester berapa? Universitas, ya, Universitas Pertamina semester 6. Berarti tinggalnya di Jakarta. Ya, di Jakarta. Kalau sekarang sibuknya apa nih? Karena sekarang lagi kuliah dari rumah, jadi paling kuliah aja sih. Kuliah. Cuman kuliah. Kuliah aja sama drakoran. Sama drakoran. Terus kuliah di Pertamina ya berarti ya? Iya. Ambil Teknik perminyakan. perminyakan. Kenapa tuh dulu tuh? Kenapa ambilnya teknik perminyakan? Aduh, panjang sih sebenarnya. Gimana coba? Ceritain lah, kan Oke. yang lain belum pada tahu. Kenapa ambilnya perminyakan? Jadi itu sebenarnya daftar di banyak tempat tuh, Ah. SBM, Mandiri. Tapi ternyata ada yang nyangkut, cuma nggak cocok. Apa tuh? Adalah Poltekkes gitu-gitu. Poltekkes nyoba dulu. Iya nyoba, dan keterima, terus nggak mau. Kenapa? Alasannya apa tuh? Nggak boleh. Emang ambil jurusan apa? Ambil kesehatan lingkungan, jadi kayak nggak tahu mau ngapain. Terus nggak diambil. Habis itu bingung kan mau kemana nih, terus ya udah disuruh Pertamina aja. Nyoba baru. Kenapa tuh? Alasannya kenapa sih milih Pertamina? Jadi tuh orang tua tuh pengennya punya anak di teknik perminyakan gitu, cuma nggak kebawa di yang negeri. Terus cuma boleh di kalau nggak Jogja ya Jakarta. Ya udah coba. Berarti alasannya dari orang tua. Iya benar. Kenapa sih? Emang orang tua pengen banget mereka di Nggak teknik tahu. perminyakan. Mungkin mereka tuh merasa keren ya Pak. Ah. Biasa aja. Nggak ada keren-kerennya. Gitu lah. Terus dulu SBM tuh ngambilnya apa aja? SBM malah Teknik semua? Iya teknik semua, cuma nggak ada perminyakannya kan, susah juga. Terus Kan ada tuh UPN. UPN ya. Cuma ITB. ITB. Ya kan? Aduh nggak bisa. Ya. Nggak bisa, udah minder dulu. Terus STEM kan ada. iya itu waktu itu nggak nyoba. Kenapa? Jadi itu waktu itu kalau nggak salah nggak taunya, terus kayak salah info gitu loh. Taunya tuh kalau udah daftar STAN nggak bisa daftar itu. Oh, padahal kan akademik itu kan bukan ikatan iya, dinas. makanya jadi kayak oh ya udah nggak bisa nih, ternyata baru tahu kemarin. Tapi jangan akademik. Kenapa? Aku juga gagal. Oh. Dulu jurusan apa pengennya? Aku banyak sih dulu teknik. ITB juga pernah nyoba. Tapi kan nyangkutnya UGM masih Ya, UGM kan beda lah. Bagus lah. Terus itu kan kalau UP itu kan baru 2 tahun kan? Iya bener banget. Nah itu gimana? Ya masih bener-bener baru banget. Jadi kalau di kampus pun ketemunya itu lagi sebenarnya orangnya. Itu lagi kayak sempit banget, nggak yang luas kayak bayangan orang-orang gitu tentang kampus. Ternyata beda banget. Ketemunya orangnya itu. Iya itu lagi. Kakinya cuma satu. Iya satu doang, belum punya ada tingkat. Kayak beda banget lah. Seru juga. Tapi kalau di sana tuh akreditasinya gimana sih? Jadi waktu masuk tuh belum ada akreditasi. Berarti masih pure univ baru. Iya. Terus cuma untungnya karena masih awal-awal nih promosi kampus tuh
bilang kalau misal ntar berapa mahasiswa teratas itu bakal langsung keterima. Bakal langsung keterima di Nah, Pertamina. kan kalau nggak teratas gimana nih? Gitu kan. Kasian kan yang anak-anak biasa aja. Tadi ada kasta-kastanya ya. Iya ada kastanya kan aneh. Terus nanti kalau misal anak yang biasa aja nih keuntungannya dibanding anak lain. Nanti kalau misal kamu nih daftar Pertamina dan aku daftar Pertamina, terus nilai kita tuh sama. Terus nanti yang dipilih yang anak Pertamina. Yang anak Pertamina. Kalau nilai kita tuh sama. Nah, jadi nggak ada seleksi lagi gitu buat nilai yang sama, tapi langsung anak Pertaminanya diambil. Tapi tetap ada persaingan. Tetap nggak langsung diterima gitu. Berat juga ya. Berat kan orang-orang ngiranya tuh berarti ntar langsung kerja di Pertamina gitu. Aku juga ngiranya kayak gitu. Iya, banyak banget yang nanya kayak gitu. Jadi kayak ikatan dinas lah. Enggak. Cuma emang di bawah BUMN, Telkom. Telkom ya. Terus dulu tuh gimana tuh? Kan nggak punya cutting ya kan? Terus awal kuliah tuh gimana rasanya di sana tuh? Nah mungkin karena nggak punya cutting itu ya, jadi cutting tuh justru malah mengayomi banget adik-adiknya. Nggak yang kayak senioritas yang kayak SMP SMA. Berarti kayak deket banget lah. Deket banget. Justru malah karena cuma 2 angkatan tuh malah jadi klop banget. Apa tuh gampang, minta tolongnya tuh gampang. Tapi kalau di sana tuh kan jelas kan anak-anak orang-orang kaya lah. Enggak, bener-bener enggak. Kayak gimana tuh kalau di sana keadaan mahasiswanya gimana? Sebenarnya ya mau nyari yang kaya banget ada, yang biasa aja ada. Tapi mungkin kalau yang di bawah standar itu kayaknya jarang. Karena aku dengar tuh mahal kan. Iya. Termasuk universitas yang mahal kan kalau di UPI sana tuh. Cuma emang di sana tuh nyediain beasiswa buat anak-anak yang kurang mampu gitu. Ada beasiswa ekonomi sama ada beasiswa prestasi. Jadi kalau misalnya pintar bisa langsung masuk gitu. Lalu terus kalau yang beasiswa ekonomi? Nanti ada survei dulu. Buat yang kurang mampu. Iya. Kita ngajuin gitu loh di awal. Terus kalau di UP itu apa aja sih? Jurusan fakultasnya itu apa aja? Nah, di UP itu banyak banget yang ngira kalau ternyata tuh cuma seputar perminyakan aja. Iya, ngiranya juga kan yang lain kan mesti pada ngiranya kayak gitu kan. Sebenarnya tuh luas banget, ada ekonominya, ada hubungan internasionalnya, ada kayak univ lain sebenarnya, cuma orang-orang taunya perminyakan doang. Iya, perminyakan, tambangan. Ada geologi, sipil juga ada. Sipil ada logistik ada. Banyak sosum juga. Gitu. Terus nih kan perminyakan kan lebih dominannya laki-laki nih. Iya. Ya kan? Iya. Terus kamu sebagai perempuan tuh ngerasa gimana sih? Justru karena pas masuk perminyakan dari SMP SMA kan dominan cewek terus nih, cowoknya sedikit, giliran masuk kuliah dominan cowok tuh seru banget. Seru. Circle-nya masuk lah ya. Masuk kemana aja tuh enak, terus juga dijagain. Kalau misal pulang tuh pasti pulang malam tuh pasti ada yang nganterin. Jadi kayak nggak usah khawatir pulang Asik. Mau jauh nih kerja kelompok jauh tetap dianterin. Karena baik-baik banget. Mungkin karena cowok-cowok kayak mungkin ngerasa harus melindungi ceweknya nih, gitu karena sedikit juga kan ceweknya. Tapi itu antara ngelindungin atau speak lah berarti ya lah. Beda tipis ya Beda tipis kan. Terus kalau prakteknya tuh gimana sih? Praktik jadi itu kalau perminyakan ada labnya kan. Nah praktikumnya tuh banyak kayak pengeboran, nanti ada praktikum lumpur, kita uji lumpurnya gitu. Sudah kita pelajarin kimia fisika, praktikum kimia fisika juga ada. Jadi tentang perminyakan sih, seputar perminyakan, batuan-batuan gitu. Tapi kan kalau perminyakan itu lebih cenderungnya ke lapangan kan? Iya. Nah sebagai perempuan tuh gimana sih? Justru malah pengen ke lapangan. Kenapa? Kita bayanginnya tuh seru aja gitu. Seru gimana? Soalnya kalau lihat kadang ekstrim kan kalau iya bener banget. Apalagi kalau yang pas pantai gitu kan. Iya. Pas pantai kan tengah-tengah laut. Awalnya malah pengen di pantai gitu. Pengen di pantai. Ya, tapi kan nggak ada kan?
Ada nggak sih yang buat perempuan? Kayaknya jarang sih, tapi Kayaknya nggak ada sih. Mesti laki semua. Iya, rata-rata. soalnya nyawa sih. Nah, terus gimana tuh nanti kalau misal ke dunia kerjanya tuh kalau dari perminyakan terus perempuan itu masuknya di mana? Jadi itu menurut pengalaman orang-orang yang udah ngisi kuliah, kalau perempuan rata-rata di kantornya sih. Di kantornya. Iya, jadi kan emang ada perminyakan yang di bidang kantornya itu ngurus-ngurus kantor. Nah, pengennya paling juga kan di situ, yang nggak ke lapangannya. Ke lapangan cuma sesekali aja gitu. Berarti mungkin kalau perempuan itu lebih ke kayak itu kan tadi ada jurusan logistik ya? Iya. Logistik mesti lebih banyak perempuan. Banyak perempuan. Iya. Yang cowok-cowok tuh yang kayak gitu yang mesin, perminyakan. Cowok-cowok sih sekelas paling 15 dari 60. Kalau yang mana? Perminyakan. Ceweknya 15. Terus nih kalau di sana itu kan Jakarta nih, ya kan? Tahu sendiri nih Jakarta nih ya. Aduh. Orang-orangnya gimana sih kalau orang Jakarta? Seru, baik-baik banget. Sejujurnya tuh baik-baik banget. Mereka tuh gimana ya, kalau di Purbalingga tuh gimana? Kalau Purbalingga terlalu percaya sama omongan orang. Percaya gimana tuh? Misal ada gosip apa nih, nyebar, iya. itu langsung percaya gitu aja gitu. Tapi kalau di Jakarta itu bener-bener orangnya yang masa bodoh. Cuek banget sama kehidupan orang tuh, mereka nggak mencampuri kehidupannya. Seru aja. Kayak beda banget sama di Purbalingga. Kalau di Purbalingga gimana? Nggak apa sih, kayak di Purbalingga tuh gosip apa cepet banget nyebar. Kalau di sana enggak. Misal kita ada salah nih, misal aku salah sama kamu berantem gitu. Nanti kalau ketemu pasti masih kayak canggung-canggungan nih, ngomong-ngomong di belakang nih. Nanti kalau di Jakarta tuh enggak, berantem udah ngomong, baikan udah bener-bener clear masalah, kayak nggak ada masalah lagi. Biasa aja gitu orang-orangnya. Sebenarnya di Jakarta tuh asik ya. Asik, seru banget. Cuman kan kalau dari apa yang aku dengar tuh kan orang-orang Jakarta kan ya tahu sendiri lah. Iya benar. Lifestyle-nya beda kan, banget beda sih. Banget sama beda. Orang Jawa kan beda banget kan. Apalagi kalau yang cowoknya kadang ada yang fuckboy, fuckgirl. Enggak sih, enggak semua. Tapi kayak cowoknya rata-rata ya kayak gitu. Kayaknya ada pengalaman nih cowok-cowok Jakarta nih sampai bilang ada. Itu gimana tuh? Nah, itu pernah aja. Pernah gimana tuh? Enggak apa lah, kan namanya kita berbagi pengalaman. Siapa tahu kan yang denger nanti hidup di Jakarta. Nanti takutnya orangnya nonton. Enggak. Ya kan inisial kita. Oke. Gimana? Itulah. Jadi emang ada cerita. Gimana tuh ceritanya? Intinya deket lah sama cowok. Terus orang Jakarta nih. Iya. Terus tahu-tahu deketnya sama aku, jadinya sama siapa itu gitu sih. Pernah. Tapi pernah sampai jadian. Nggak salah. Aduh, jangan. Nggak apa-apa lah. Takut guys. Aku takut. Jadi jujur pernah sampai jadian pernah. Berapa hari doang, nggak nyampe seminggu. Kocak ya, coba aku malu. Ini bener-bener fuckboy asli. Nggak nyampe seminggu ya, malu banget kayak anak SD sumpah, makanya aku tuh malu. Janganlah. Jadi sampai bener-bener disakitin. Parah, itu sakit sih karena jadinya tuh sama. Jangan sedih. Nggak sedih, jadi itu sama temen aku, jadinya kalau misalnya nggak kenal sih mah bodo amat gitu. Karena sama temen aku jadinya aneh aja rasanya. Gitu. Parah. Fuckboy parah asli. Malu lah. Tapi emang dia tuh emang kayak gitu. Tapi baik. Baik tapi ada maunya. Aku takut ditonton. Aku takut ditonton. Tapi baik, orangnya mah baik. Gak apa santai kalau nonton gak apa. Baik. Orangnya baik. Baik banget malah.
saking baiknya itu sih. Saking baiknya mungkin jadi orang menilainya mungkin aku yang nerimanya salah iya, kali ya. Mungkin dia baik ke semua orang, baik ke semua orang tapi lebih gitu sih. Bukan salah dia juga. Tapi emang apa namanya? Kebanyakan cowok di sana emang kayak gitu, baik-baiknya sampai berlebihan kayak gitu. Enggak sih, banyak juga yang tulus, maksudnya enggak cuma deket cuman kalau ada maunya aja. Enggak, banyak yang tulus juga, sama kayak di sini. Baik-baik orang. Bedanya orang sana sama orang sini selain yang tadi itu apa? Lifestyle-nya Gimana? Kalau sana tuh gimana sih? Kamu sebagai orang Jawa nih, menilai lifestyle-nya sana tuh gimana sih? Awalnya kagetnya tuh kayak gimana ya? Gak apa-apa lah. Beda banget. Bebas. Di Jakarta boros anak-anaknya. Kayak hidupnya tinggi. Gaya hidup tinggi tuh gimana sih? Dibanding di sini kayak makan aja ke mall kan karena kita nggak ada kafe-kafe gitu loh. Emang di sana nggak ada? Jarang. Kalau sekitar kampusku tuh jarang banget. Jadi deketnya malah ke mall dibanding sama kafe-kafe. Jadi paling break ke mall gitu. Soalnya mall tuh ya 5 menit paling sih. Sampai? Iya. Sampai kayak deket banget sama. Berarti kayak istirahat ya nongkrongnya di mall? Iya. Dulu malah awal-awal semester nih, mungkin karena masih shock ya sama gaya Jakarta. Jadi setiap break 1 jam aja ke mall. Break 1 jam ke mall? Iya, separah itu dulu. Ngapain? Nah itu, makan doang. Padahal kan orang Jakarta ya. Orang Jakarta berarti kan udah terlalu biasa dengan. Iya, masalah temanku tuh gak semua Jakarta. Oh, ada yang Jawa. Ada yang luar Jawa. Gitu. Dulu sih yang awal-awal, kalau sekarang mah udah mikir kali ya nih, udah semester tua, udah harus mikir keuangan lah. Iya benar. Terus tugas juga makin banyak, jadi sekarang lebih jarang sih. Berarti dulu tuh shock banget dengan pengeluaran. Iya di awal-awal. Terus selanjutnya tuh gimana sih mengantisipasinya? Sebenarnya karena nggak mau minta uang tambahan sih, jadi aku buka usaha. Buka usaha apa tuh? Susker. Susker. Bisa lah promosi. Promosi ya, yuk di follow Susker Jakarta. Kayaknya nih dia punya cabang nih, selain di Jakarta. Itu bukan cabang sebenarnya, buka lagi di tempat lain. Ya cabang sih ya cabang namanya. Iya, tapi diurus juga sama saudara aku yang di Bandung sama di Semarang. Tapi kan ownernya tetap satu, ya kan? Terus gimana tuh awal mendirikan bisnisnya tuh gimana sih? Jadi tuh ada training tuh, terus ibu tuh ikut. Udah bayar. Itu bisnis? Enggak, ikut trainingnya, kan itu bayar kan. Dapat alat-alat, dapat pengalaman. Cuma sama ibu tuh nggak dipakai. Cuma buat nyuci sendiri doang, gitu kan. Terus kok sayang ya lihat kayak gini di rumah. Terus iseng-iseng lah buka gitu di Jakarta. Online. Pertama nyoba dulu di Purbalingga, lihat nih gimana pasar di Purbalingga. Purbalingga pun rame. Aku punya bayangan kalau di Jakarta juga bakal rame nih karena anak kampus. Ya mungkin kalau di Purbalingga rame karena emang Olin udah terkenal dari ngaco. Dulu ya. Aduh ngaco. Dari dia itu emang udah terkenal. Ngaco banget. Asli. Circle-nya Olin tuh wah parah terkenal. Diketawain. Diketawain parah banget sih. Nanti tunggu temennya Olin yang nanti in frame, nanti tunggu dia datang nih. Yang satu circle enggak, tapi jujur ya, di Purbalingga itu cowok semua yang nyuci pak. Karena ya mereka nyuci buat modus, itu salah satu sebenarnya ya. Enggak, emang kotor, sepatunya emang kotor. Tapi ada misi terselubung sebenarnya. Mungkin ada yang mungkin, tapi aku nggak tahu nih. Terus kalau yang di Jakarta awalnya? Jadi tuh aku tahu karena aku promo yang di Purbalingga waktu libur, terus teman-teman Jakarta buka dong di Jakarta, buka dong. Itu gak cuma 1 orang. Banyak. Iya, terus aku jadi kayak kayaknya seru nih kalau buka ada kegiatan gitu kan, akhirnya aku buka. Terus temanku ada buka store gitu di kampus, dia buka minuman. Terus aku nawarin boleh nggak kalau kita joinan aja. Terus
akhirnya aku buka store juga tuh di kampus. So, Itu kerja sama itu. Iya, kerja sama. Berarti satu bangunan buat dua. Tapi sekarang masih sama. Masih berdua. Terus dulu awalnya gimana tuh? Sampai berkembang sampai sekarang tuh gimana awalnya? Kuncinya itu sebenarnya kita nggak malu buat promosi. Itu aja sih, kayak di Instagram terutama. Semuanya. Iya. Tapi kan Instagram kan udah banyak followers anjir. 1000 doang tuh kayak 1000 loh doang. Aku yang cuma 400 insecure. Karena aku juga insecure. Aku juga insecure. Parah. Enggak, sebenarnya kita nggak boleh insecure loh kalau bikin usaha. Itu sih, tapi aku juga insecure. Nggak boleh insecure kalau bikin usaha. Yakin dulu aja gitu. Terus awalnya langsung banyak. Awalnya parah, banyak banget. Sampai aku tuh gak bisa handle sendiri. Aku akhirnya minta bantuan temanku juga buat bantuin gitu. Jadi karyawan. Sebenarnya aku juga ngerjain. Jadi tuh gak dikerjain sama aku sebenarnya. Sama orang lain. Aku ngerjain ke orang. Aku minta tambahan orang buat ngerjain. Aku awal-awal tuh emang bludak banget. Dan rata-rata cowok mesti. Enggak. Kalau di Jakarta emang enggak. Cewek-cewek juga malas nyuci. Berarti bedanya Jakarta sama Purbalingga itu sih. Satu-satunya tersirat. Iya. Cowok-cowoknya banyak yang modus. Enggak sih. Salah satu yang modus tuh adalah. Salah dua nggak sih? Oh, salah dua. Bos. Dan mereka kembar. Siapa tuh? Oh. Enggak. Marah dia. Oh, marah dia marah. Terus sampai berani buka 2 cabang itu gimana sih? Sebenarnya karena ngerasain banget nih usaha ini ternyata menghasilkan. Terus aku ngajaklah saudaraku, coba nih kamu buka, dan mereka tuh nggak langsung mau. Kayak mikirnya tuh lama gitu. Sampai berkali-kali aku nyuruh, beneran nih lumayan banget loh hasilnya gitu. Terus mereka akhirnya tertarik juga buat mengembangkan. Iya. Jadi aku dapat bantuan dari mereka juga. Tapi berarti itu sistemnya bagi hasil atau mereka digaji? Pure aku cuman ngajarin lah istilahnya. Tapi berarti keuntungannya buat mereka? Iya, aku pure karena mereka saudaranya aku juga sih. Mungkin kalau orang lain yang mau ke aku bakal minta bagi hasil. Ya mungkin tuh kalau ada yang di lain kota kalau mau franchise. Iya. Udah ada 3 loh. Udah ada 3 tuh dan semua laku tuh. Ya, alhamdulillah. Mau mengalahkan. Kamu katanya buka usaha. Jangan di sini lah. Beda orang. Saya juga sepatu tahu mau ya kan. Mungkin yang si kembar lah, mungkin dia mau. Ini bisa lah diobrolin ya, habis ini. Habis ini kita obrolin. Terus kalau di sana tuh ya, kayak di Jakarta itu kan terkenal banget sama orang-orangnya tuh pergaulannya bebas. Kamu menanggapinya gimana sih? Emang wajar atau? Awal mula aku kaget sama sistemnya yang di Jakarta ternyata kayak gitu. Lama-lama mungkin di sini kayak gitu tuh dianggap wajar. Gitu. Ngerti nggak sih maksud aku kayak gini tuh gimana? Iya. Terus lama-lama ada teman yang kayak gitu, ya udah berarti ini mah wajar. Berarti ada. Bener-bener kamu tahu kalau temanmu tuh kayak gitu? Iya ada. Cuma ya udah ini mah wajar gitu, ya udah. Dan cara kamu membentengi diri kamu biar enggak ikut-ikutan mereka tuh gimana sih? Mungkin dari orang tua juga ya. Aku tuh di Jakarta nggak boleh ngekos. Nggak boleh, karena kayaknya mereka takut banget gitu kalau aku tuh kayak gitu juga. Itu sih sebenarnya alasan orang tua nggak boleh ngekos tuh itu karena takut. Terus akhirnya sekarang? Jadinya sekarang ikut siapa? Ikut bude. Cuma emang jarang ada orang juga sih di rumah, tapi ada mbak gitu di rumah. Jadi aku nggak sendirian. Berarti untuk main aja terbatas. Iya, jadi kan kalau mau pulang malam pun pasti orang tua jadi tahu kan. Yeah. Nah, gitu jadi gampang diawasi. Pengawasannya lebih. Berarti itu cara dari Olin sendiri ya buat membentengi biar. Sering juga kalau diajakin mah mereka kayaknya tahu sendiri gitu. Olin kayaknya jangan deh diajakin. Kayak gitu sih, walaupun sering diajakin. Dan ngajakinnya tuh langsung, ayo kita gini. Iya. Jadi ada lagi di suatu tempat.
kita habis event gitu lah. Nah, Kan habis biasa acara kalau habis ya. event tuh pasti ada gitu, uang lebih, kita happy lah, itu sih biasa sih. Yuk gini gitu kan. Terus temanku langsung jawab, ngaco lo ngajakin Olin ya salah orang gitu loh. Mereka tuh kayak enggak, udah tahu sih kalau orang-orang kayak udah paham lah mana yang Dan enggak. Kamu merasa menyesal nggak sih? Di Jakarta gitu. Enggak ikut pergaulan mereka. Enggak, mereka pun yang ikut tuh baik-baik juga gitu orangnya, bukan yang Berarti nggak mengucilkan enggak. seseorang gitu, Enggak, karena memang enggak. nggak ikut gitu. Karena untuk pengertian sih kayak tahu aja gitu. Tapi pernah merasa insecure nggak sih sebagai orang Jawa nih, ya kan? Yang langsung datang di Jakarta yang Awalnya mah stylenya wah gila. butuh waktu awalnya kayak Iya nggak sih? aduh bakal punya temen gak nih gitu Pasti kan loh. banyak gitu kan. Iya, karena dari Purbalingga berapa 2 orang doang, aku sama adalah satu teman gitu. Terus aduh aneh nggak ya nanti kaget nggak ya gitu. Terus lama-lama enggak, ternyata baik-baik banget gitu sih. Tapi kan kalau di sana kan terkenalnya sama bisa dibilang stylenya kan hypebeast banget ya. Aduh parah Banget kan hypebeastnya kan. Hedonnya parah banget kan. Nah terus caranya kamu tuh apa ya, bisa namanya membaur lah sama mereka tuh, apa kamu harus ikut-ikut hypebeast, hedon gitu nggak sih? Sejujurnya aku tuh tipe orang yang kemana yuk aku langsung ayu gitu loh. Terus tapi ada temen yang nggak langsung ayu. Nah jadinya pertimbangan lagi nih kayak yaudah deh nggak jadi gitu. Makanya orang-orang yang ngajakin tuh kadang-kadang lebih pengertian buat orang yang emang nggak mau ikut. Iya, lebih tahu lah ya. Iya, jadinya yaudah deh nggak jadi, ke tempat yang bersahabat aja nih Iya. buat kita kayak gitu. Gitu sih paling. Terus kalau boleh tahu nih ya, biaya hidup di Jakarta berapa sih? Pasti kan banyak nih yang pada lihat, aduh pengen kuliah di sana tapi kan takutnya biaya hidupnya mahal ya kan? Gimana Apa tuh ya? kalau di sana tuh? Pengen aja kayak Burjo gitu, aku nggak tahu tuh apa. Sama sekali nggak tahu Burjo. Aku nggak tahu Burjo tuh apa. Anjir. Isinya apa aku nggak tahu. Aku sebagai anak Jogja merasa malu. Aku tahu ya Burjo tuh bubur kacang hijau lah, sumpah. Aku malu ya. Ternyata Burjo isinya katanya Indomie. Aku baru tahu dan aku belum pernah ke sana. Kayaknya mungkin anak Jakarta juga pada nggak tahu sih kayaknya sih. Tapi warteg aku tahu kalau warteg. Warteg sih iya. Cuma kalau Burjo aku nggak tahu. Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Mungkin ada cuma sekitar kampusku tuh nggak ada. Berarti kampusmu tuh sekitaran Senayan, kampusku tuh di dekat Senayan, GBK, Senayan City. kawasan bedon anjir. Aduh. Itu kawasan berduit Makanya semua. aku pengen banget ke itu tahu, pengen banget ke Burjo. Ke Jogja lah. Emang di sini nggak ada? Di sini ada itu di depan. Nah itu aku pengen. Di depan studio ada. Itu tahu Burjo dari mana? Jadi kita lagi jalan-jalan sama teman-teman, terus ditanyain Jakarta tuh ada Burjo nggak sih? Ini teman-teman Purbalingga nih. Itu tuh orang Purbalingga. Iya, nggak ada. Emang apa sih gitu kan? Ya itu apa warung-warung Indomie gitu. Aku pikir tuh Burjo tuh bubur kacang hijau loh. Yang dalam otakku tuh Burjo tuh bubur kacang hijau. Aku baru tahu itu Indomie. Kayak kamu kalau ke Jogja kayaknya heran deh. Enggak. Burjo saling jadi. Pengen, aku juga pengen. Itu sih. Kalau di sana biaya makannya? Kalau di kampus masih murah, masih 10.000 ada. 10.000 ada? Cuma sama tempe. Nasi kuning. Nasi kuning 10.000 anjir. Nasi kuning. Nasi kuning 10.000. Iya, some. Nasi kuning 10.000 tuh plastik yang itu. Ada plastik itu. Nasi kuning. Iya. Anjir mahal. Itu udah paling murah di sana buat sarapan. Kalau di Itu di kampus. Soalnya aku tadi sarapan di kampus. Aku di kampus 2,5. Masa masih ada? Iya. Iya, aku enggak ada. Aku 2,5. 2,5 dapat beng-beng 1. Beng-beng 2,5. 2.000 lah beng-beng 2.000 di sana. Aku kalau di sana miskin deh. Oh, makaroni nggak sih? Makaroni plastikan.
Iya. Itu 5.000 2. Bang Saudi pastikan 5.000 tamu. Bener-bener aku miskin ya di Jakarta. Tamu 5.000 2. Darusan gitu-gitu tamu 5.000. Aku ini gak kuat deh kulit di sana. Itulah makanya buka usaha. Tapi setelah buka usaha tuh tetap minta duit ke orang tua nggak sih? Tetap. Jadi tuh ujung-ujungnya yang kepake tuh uang usaha, uang dari orang tua tuh tetap utuh gitu. Berarti uang dari orang tua ditabung. Iya gitu. Jadi lumayan. Berarti tuh tipsnya buat teman-teman yang mau kuliah di Jakarta, yaitu pintar-pintar nyimpan uang, pintar-pintar bisnis ya. Pinter-pinter cari teman juga penting banget. Di sana tuh buat kepancing tuh gampang banget sebenarnya. Jadi tuh kalau cewek stres nih kita lagi ngegrombol di apartemen waktu itu. Apartemen. Iya. Anjir, banyak apartemen. Terus teman ada di apartemen tinggal terus kita lagi kumpul. Biasa kalau weekend tuh kumpul sana. Terus adalah yang lagi galau. Terus, yuk sempat yuk. Aku juga lagi galau tuh waktu itu. anjir, jangan-jangan karena fuckboy. Sempat yuk, enggak ngaco, itu akhirnya enggak jadi. Itu sih yang penting benteng dari diri itu udah tinggi aja, jadi enggak gampang lah. Tapi enggak pernah tertarik buat nyoba. Enggak sih selama ini, belum mungkin ya, tapi Belum, selama ini enggak. Berarti masih ada kemungkinan. Mungkin nanti kalau gue ya. Parah sih. Ada semester 2 malah nakal. Walah. Sekarang belum. Karena sebenarnya penasaran tau. Sebenarnya penasaran kayak gimana sih klub tuh gitu kalau clubbing tuh gimana sih? Jangan. Enggak, tapi enggak cuma kayak penasaran aja nih sebenarnya kayak gimana. Cuma enggak sih enggak mau coba. Saya soalnya kalau sekalinya clubbing nanti lagi ya. Pengalaman ya. Enggak ada kan obrolan dari teman-teman. Berarti emang di sana tuh parah ya, pergaulannya emang parah. Terus nih bedanya apa ya, bisa dibilang pergaulannya pas SMA sama kuliah tuh jomplang banget sih. Banget sih kalau kuliah. Kalau SMA gitu-gitu aja, sekolah pulang, les, sekolah pulang. Sekarang tuh enggak. Sebelum pulang pasti ada acara makannya dulu, kalau enggak mainnya dulu, kerja kelompoknya dulu, nongki baru pulang. Kalau pas SMA enggak ya, sama sekali. Aduh jarang banget. Ngaco, enggak, gitu sih. SMA jadi sering pulang agak telat. SMA kuliah nih yang agak telat pulangnya. Berarti kalau SMA emang tepat waktu. Tapi kalau circle-nya tuh gimana? Di Jakarta. Di Jakarta sama pas SMA nih. Kan di Purbalingga tuh kan udah terkenal banget kan, Olin kan. Aduh, seorang Olin di Purbalingga terkenal banget. Terus masuk ke Jakarta ya. Enggak kok, enggak ada apa-apanya. Iya, enggak ada apa-apanya. Ya kan? Enggak ada apa-apanya. Terus gimana nih? Kalau di Purbalingga terkenal banget. Aduh, ngaco. Lihat siapa yang nggak tahu Olin? Ayo komen guys. Banyak yang nggak tahu sih. Banyak yang tahu. Di Jakarta nggak ada apa-apanya. Siapa sih Olin gitu paling? Yang mana sih Olin? Nanggapnya gimana? Nanggapinya sebenarnya agak kaget sih. Kaget. Jujur ya, awal-awal tuh aduh ternyata kayak gini ya, jadi orang asing kayak gitu. Cuma nggak apa-apa lah, diterima aja. Nyatanya Jakarta gitu nggak ada apa-apanya. Jakarta mah banyak yang lebih bening. Parah. Ya kan? Parah. Cantik. Glowing. Kayak artis Korea. Anjir. Pusing gak tuh. Tapi pernah punya pengalaman menarik nggak sih di SMA? SMA nih. Yang nggak pernah terlupakan lah. Oh ada. Apa? Ini pengalaman memalukan sih sebenarnya. Gimana tuh?
Ingat nggak sih waktu SMA tuh ada hujan angin Purbalingga yang apa yang alun-alun tuh rubuh semua pohon-pohon. Aku tuh orangnya takut hujan, takut angin. Terus aku nangis di kelas. Terus bener-bener ditolong sama Pak Heru, tau gak sih guru matematika? Terus semua sampai bingung, aku bener-bener yang nangis di pojokan, nggak bisa ditolongin, yang kejer banget nangisnya. Sumpah. Itu karena hujan, sumpah itu karena hujan aku nangisnya. Cuma hujan angin aja aku takutnya segitu. Itu langsung semua orang tuh, yang hujan angin kemarin takut ya. Anjir malu banget. Setiap ketemu Pak Heru tuh sekarang masih takut hujan enggak? Ya Allah itu sih malu. Sampai sekarang. Kenapa sih sampai takut hujan angin? Gak tahu karena takut mati. Iya takut mati juga. Takutnya hujan angin bikin aku terbang. Kayaknya agak sih pindut. Jiwa anak kecilnya sampai sekarang. Iya takut banget sumpah kalau hujan angin. Sampai sekarang masih takut. Baru sering di Jakarta hujan angin. Terus Jakarta. Aku tuh nggak pernah OTW kalau hujan angin. Jadi aku berhenti dulu. Berarti kalau jam kuliah pas hujan angin nggak berangkat? Pernah banjir juga nggak berangkat. Bingung lewat mana kalau banjir hujan angin. Jauh soalnya 13 kilo Zir. 13 kilo. Terus sekarang kan macet. Nah itu jadi aku 1 jam sebelum masuk aku harus udah OTW. 1 jam. Kalau enggak udah aku terlambat. Sempatnya ya kuliah kayak gitu ya. Hebat kan? Aku yang paling berapa kilo aja jarang masuk. 13 parah banget sih. 13 kilo di Jakarta lagi. Udah macet. Kalau di pas SMA pernah punya pacar? Aduh kayaknya enggak deh. Jangan dibahas aku enggak mau. bukan membahas. Oke, Cuma bos. kita mau membandingkan nih kalau pas punya pacar pas SMA sama pas kuliah tuh. Sayangnya ya di kuliah tuh cuma berapa hari doang jadi gue gak ngerasain. Tapi kan pasti kan pernah awal PDKT-nya. Lama PDKT-nya sih. Lama PDKT-nya. Bedanya tuh gimana sih pas SMA sama pas kuliah? Lebih seru di kuliah sih. Kenapa tuh? Suportif gitu orangnya. Sportif gimana? Maksudnya di kuliah tuh persaingan mendapatkan. Enggak itu masuk persaingan sportif. Oh parah sih, aku harus mengalahkan berapa cewek gitu loh. Tetap kalah ternyata. Ganti Sportif gimana? Kalau misal tugas-tugasan tuh saling bantu lah. Kalau SMA kan lebih sendiri-sendiri. Gimana? Kalau mau nugas mah sendiri gitu. Kalau di kuliah nih kita bareng nugas. Kalau pacaran SMA tuh ya udah makan, main, nonton gitu-gitu aja. Terus kalau misalkan gitu aja ya. Kalau tuh pelajaran lebih ke kehidupan kuliah gitu lah. Itu sih. Tapi sayangnya cuma sebentar. Tapi kan PDKT-nya lama. Enggak selama itu. Sedih guys. Tapi untuk saat ini kepengen memiliki pasangan di sini. Enggak sih. Kenapa? Kayak pengen rehat dulu aja gitu. Cuma kalau mau ada yang ngajak nikah mah ayo. Tobat. Bercanda. Kalau yang pengen ngajak nikah, ini udah siap nih. Bercanda. Lulus dulu, kerja dulu. Aduh. Ini nomor di tos ya. Edit dong, malu aku. Gak mau lah. Berarti untuk saat ini emang pengen apa ya? Enggak, mau sendiri dulu sih. Maksudnya enggak kepengen merasakan pacaran ya? Enggak, aku lebih pengen ke ayo deh punya temen yang banyak dulu gitu. Aku lebih pengen main sama teman-teman aja sih sekarang. Belum pengen. Siapa tahu kan temennya bisa kecantol. Yo. Makanya tuh temenin. Aduh, jangan gitulah. Teman sama Oli. Iya. Siapa tahu kecantol kan. Tahu ya. Malu. Jangan didengerin ya. Ya nggak bercanda. Tapi kalau dari orang tua apa nggak membatasi kamu buat pacaran?
Enggak, bebas aja. Sebenarnya orang tuh juga kalau misal mau ada yang nikahin juga kayaknya enggak nih, nanti ibuku nonton gimana. Aduh, langsung pasti yang cowok ayo nanti aku siapin formulir ya. enggak. Pas foto 3x4 jangan lupa. Aduh. Orang tuanya udah support kalau mau lamaran langsung. Enggak, ding, harus kerja dulu aku harus kerja dulu, harus punya uang sendiri dulu. Tapi punya kriteria pasangan nih? Enggak sih, yang penting nyambung aja sebenarnya kalau aku. Nyambung gimana? Nyambung Nyambung secara perasaan atau nyambung secara pikiran? Ngobrol, nyambung, buat diajak jalan masih oke-oke lah gitu. Terus apa ya, anaknya tuh nggak garing aja. Nggak garing? Iya itu sih. Kayaknya kamu banget gak sih? Enggak lah. Oh enggak ya. Aku mah garing. Kayak. Aduh, aku takut. Diedit sumpah, diedit ya. Aku takut. Kita no edit no sensor. Maaf ya. Tuh berarti buat cowok-cowok di sana ya belajar stand up comedy. Ya garing. Tapi jangan apa ya, ngomong ngelawak tapi kita nggak lucu gitu. Nggak suka tuh kayak gitu tuh. Berarti kriterianya itu apa ada kriteria? Apa adanya aja lah, apa adanya. Berarti nggak harus menuntut buat cowok ganteng, pinter. Penting tulus aja, tulus. Jangan ninggalin gitu. Tapi pengen punya pasangan yang pinter nggak sih? Pengen banget. Kenapa tuh? Aku tuh pengen punya pasangan yang bisa ngajarin aku gitu, bukan aku yang ngajarin dia. Jadi aku pengen punya pasangan yang pintar. Berarti apa ya, cari pasangan yang bisa mengimami lah. Iya, benar. Tata agama tuh dengar ya, jangan mabok terus dikencengin, cepet tuh kayaknya sih nggak, teman-teman berbalik kamu sama kayaknya enggak baik-baik banget, soleh. Rajin ngaji, rajin ibadah ke gereja. Berarti buat itu ya, itu rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ke gereja. Iya, siapa tahu bisa masuk ke Islam ya kan? Siapa tahu. Kayaknya punya harapan nih. Ada yang punya harapan. Aduh, enggak, bercanda. Goyang. Aduh. Berarti pengen punya pasangan yang kayak gitu ya? Iya. Kalau dari orang tua mah yang penting tata agama itu nomor satu. Terserah dari orang tua lain. Kalau aku mah yang penting baik, tata agama, sayang sama aku dan keluarga. Benar. Harus yang kayak gitu sih. Ya masa perempuan yang memimpin laki-laki kan? Ya kan? Itu kasihan juga kan laki-lakinya kalau kayak gitu. Nanti dianya tertekan kan gitu. Tapi untuk saat ini belum kepikiran. Belum sih, pengen rehat dulu. Mungkin karena trauma ya. Enggak. Awalnya baik, ujung-ujungnya dari belakang terus. Aduh. Sering terjadi nggak sih? Tapi kalau pengalaman juga yang banyak teman-teman yang lain. Berarti bukan karena trauma ya? Enggak, kalau trauma mah udah sembuh. Berarti mungkin lebih kayak menata diri. Iya. Karena kan pasangan itu kan cerminan diri ya kan? Katanya gitu, makanya ya udah. Ya, kalau pengen pasangannya baik soleh ya kita harus baik, harus soleh. Terus nih kalau bicara masa depan ya, kamu tuh pengen nanti setelah lulus tuh pengen ngapain sih? Yang utama langsung pengen cari kerjaan nih. Habis itu ntar kalau misal setahun lah udah punya banyak uang gitu, udah bisa ngumpulin uang, tetep pengen lanjut ke S2 sih yang punya. Pengen lanjut S2. Lanjut S2 apa? Sama paling di bidang-bidang perminyakan. Bidang perminyakan. Nggak bosan-bosan? Nggak, seru. Nggak pengen coba ekonomi gitu? Nggak. Seru. Kebanyakan kan cewek-cewek mainnya ya ekonomi ya. Tapi aku nggak tahu kenapa bener-bener nggak minat. Nggak minat di situ. Iya, dari awal yang pengen teknik sih. Cuma teknik apa kayak ngikutin alur aja lah. Alur lah ya, mau tekniknya apa yang penting teknik kan. Iya, betul. Dari uang dulu yang banyak. Terus pengen keinginan
Kerja di mana sih? PI-nya di, kalau nggak Pertamina nih ya, Ya. perusahaan luar lah tentang minyak. Ush. Petrosina. Gila. Berarti ini kalau buat cowok-cowok nih ya, kalau all-in udah di Ini kan Pertamina. pengennya, ini Iya, pengennya loh, ya. kalau- Kita kalau nih. ngomongin mimpi dulu aja nih. Iya, kalau misal all-in di Pertamina di perusahaan minyak, rata-rata cowok minder loh. Aduh, enggak lah. Kalian harus Enggak lah. lebih kaya. Enggak. Gila kalau di Pertamina gajinya anjing. Plus gaji 10 juta sampai loh. Kan pengennya nih mimpi dulu aja. Namanya mimpi kan, insya Allah bisa tercapai. Amin. Tapi kan kalau buat laki-laki kayaknya sakit juga. Enggak mah, gampang kali laki-laki. Ya kan rata-rata loh kalau kita ya laki-laki melihat ceweknya tuh lebih tinggi. Kan rata-rata cowoknya ya segitu. Itu tuh buat motivasi buat laki-laki juga sebenarnya. Oh, buat laki-laki tuh di sana yang pengen di pelaminan sama Ulin ya. Aduh, ini ngaco banget coba. Udah ngomongin pelaminan guys, aku belum siap sebenarnya. Karena kan Ulin tadi bilang sendiri nggak mau pacaran tapi langsung pelaminan. Aduh, Parah berarti harus bener-bener kaya kalian tuh. enggak lah, enggak. Yang penting mau usaha bersama gitu. Sebenarnya menurut kita ngomongin nikah aneh gak sih? Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita ngomongin apa yang akan terjadi Iya, di masa depan ya kan. sebenarnya emang bakal terjadi di kita Iya, juga ya. jadi kita ya nggak perlu takut sih buat bicarakan itu. Bagaimana kita menatanya ke depan. Iya benar. Jadi kayak buat target juga sih sebenarnya target diri. Hidup ya kita harus punya target. Benar. Sekarang kalau kita nggak punya target, Gak ada tujuan. kita nggak ada arah, ya kan? Berarti untuk ya 5 tahun ke depan lah, apa yang mau yang diinginin lah buat Sebenarnya buat 5 tahun ke depan cari uang dulu nih sebanyak-banyaknya, yang banyak bisa bahagiain orang tua, yang adik di situ. kayaknya sayang banget sama adik. Parah, cuma dia nggak tahu sayang apa nggak sih. Sayang banget sama adik. Kenapa tuh bisa sayang banget? Aduh, takut banget kehilangan atau Kenapa sih? sayang aja mungkin karena cuma berdua. Jadi walaupun sering berantem ya, tapi sayang banget. Tapi dia nggak tahu tentang sayang apa. Cari uang nih buat keluarga, buat diri sendiri, bisa jalan-jalan dulu. Menikmati hidup lah. Iya benar, menikmati hidup. Nanti kuliah barulah kita Baru nanti kita menata hidup gitu kan. Benar. Berarti buat 5 tahun ke depan targetnya itu ya. Iya, nyari uang dulu. Nyari uang dulu. Pengen berangkatkan orang tua ke tanah Itu suci. cita-cita banget. Itu cita-cita banget. Berangkat bareng. Berangkat bareng ya, dibiayain oleh Oli, sendiri gitu kan. iyalah, pengennya kayak gitu. Semua orang mungkin ya kayak gitu. Iya sih. Semua orang targetnya kayak gitu. Target. Tapi kan ya kita realistis lah. 2 tahun ke depan uang dari mana? Kalau nggak Siapa tahu. tahu kan? Siapa tahu kita dapat Hujan uang gitu, hujan uang. Kita bisa dapat banyak Iya. Ya, nanti kita bicara sama elit global lah. Ya buat ngadain hujan uang lah. Amin lah. Berarti targetnya itu ya. Iya. Buat kerja Kerja. pengen, tapi ada keinginan mau di kota mana sih? Yang jelas mau di kota besar kayak Jakarta gitu, nggak kepengen di Purbalingga. Kenapa tuh? Nanti kangen sama keluarga. Katanya Iya. tadi sayang banget sama. Aduh, pengen tuh Dede. bawa keluarga ikut gitu. Kan nggak mungkin. Ya. Mungkin mereka tuh mau. Mereka mau. Mau, udah Ikutin. iya. Adikmu gimana? Di masa terus. Dia juga punya masa depan kali. Masa ya itu terus. Ya kan dia kuliah, siapa tahu satu kota kuliahnya sama tempat aku kerja kan kayak Dan nanti kalau dipindah lagi gimana? ya udah dia sama orang tua. Dan jelas pengen move on lah dari Purbalingga. Aku Kenapa tuh tuh? Ada kenangan kelam di Purbalingga. enggak, kayaknya mau ngomongin berkembang nih di Purbalingga tuh ada Nah, susah sih. Jadi aku pengen di kota-kota besar. Iya. Ya, kalau ngomongin Jakarta. mau berkembang enggaknya ya kita harus keluar. Iya, Purbalingga tuh Merasakan susah. hidup di luar. Temennya itu aja juga di Iya, luar. circle-nya itu tadi. Heeh. Nanti ya
Olin beli some aja mesti tukang somenya tahu. Iya bener. Tukang cireng aja tahu. Karena dia saking terkenal dari SD. Aku garis bawahi dia terkenal dari SD itu ya. Itu nanti buat thumbnail. Bohong. Aduh bohong banget. Dari minir tahu. Aduh. Berat. Nanti gak ada yang nonton lagi. Udah bawa thumbnail kayak gitu ya. Ternyata malah. Maaf ya. Tapi dulu aku pernah apa namanya lomba bareng Olin dulu. Dulu sering kayak SD. Lomba apa ya? Dulu tuh mahasiswa berprestasi, Enggak, bukan siswa berprestasi kamu ya? Enggak, bukan. Dia tuh juara Di telepon ibu ya mas? dia itu juara mapel PKN. Iya benar ya banget, kan? benar banget. Kok masih inget sih pada Iyalah. Gila orang paling terkenal. Mas sebel banget. Bohong guys. Kamu juga PKN ya? Iya PKN. Tapi aku ya gagal lah. Gak apa-apa, namanya juga hidup. Harapan dulu. Bangsa itu. Kok masih inget sih aku ya? Iyalah. Dulu masih rambutnya masih keriting. Iya benar-benar banget. Masih inget ya? Kita ketemu lagi di SMP kan ya? SMP, SMA. Terus nih punya pesan-pesan nggak sih buat yang nonton? Buat yang nonton, semangat ya, jalan hidup. Terus lagi kayak gini, jangan keluar rumah. Kamu keluar rumah? Kan di rumah, kan ini di rumah juga. Di rumah. Jangan kayak gitu tapi. Oh iya iya. Kita terserah. Anda kok salah ya? Aduh. Tapi juga di rumah loh guys. Kita nggak nongkrong-nongkrong di luar. Iya, ini rumah. kita di studio. Nih, di studionya. Kita punya penyemprotan sendiri ya. Tadi di sini kan dites dulu kan sebelum masuk. Kita di rapid test dulu. Iya, rapid test dulu. Ada pesan-pesan nggak? Jaga diri ya semua, terus kayak pintar-pintar aja cari temen gitu aja sih, semangat. Buat tadi kelas nih pengen kuliah. Satu kelas yang main kuliah, cari tempat kuliah yang benar sih menurutku. Berarti yang sekarang nggak benar. Benar, maksudnya mereka tuh harus Jangan sampai terjebak deh kata-katanya nih. mereka tuh harus mempertimbangkan berbagai aspek. Berbagai aspek. Ya, nggak cuman apa ya, nggak cuma pengen di sana gitu, enggak. Kita harus mempertimbangkan gimana sih gaya hidup di sana. Udah siap apa belum? Jusnya udah tepat apa belum? Gitu. Oke. Kata sekumpul. Oh dekat dong, nggak ngomong dekat dong. Enggak, ini kan no sensor noise. Dia kasar guys. Dia kasar. Nanti jangan nggak usah diedit loh. Udah, kan udah sampai pesan-pesan. Oh ya udah, kita udah ya penutupan nih. Udah di akhir acara nih, ya kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Olin nih. Jadi nanti tunggu aja video berikutnya, kemungkinan nanti sama temennya yang satu circle nih kita mau bincang-bincang apa lagi nih. Kita main game lah, jangan bincang terus. Ada nanti. Oh ada, oke. Udah tenang aja, kita ada konten lain nanti ya, tunggu aja. Jangan lupa subscribe, komen, like. Jangan dislike ya, sumpah itu aku insecure. Jangan dislike ya guys. Jangan lupa share juga. Oh iya, subscribe channel aku dong. Subscribe channelnya. Caroline Putri ya teman-teman. Tuh, Caroline Putri, nah, jangan lupa. Oke, see you di video selanjutnya. Dadah.